Selamat pagi saudara-saudari dalam Dhamma. Terimalah salam dari kami. Namo Namo Sanghyang Sanghyang Adi Adi Budaya. Budaya. Namo Namo Buddhaya. Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Uptalananda Reinhardt dan rekan saya. Komala Sudasili. Kami akan memimpin puja bakti pada pagi hari ini. Puja bakti akan dilaksanakan dengan membacakan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Sebelum kita memulai kebaktian pada hari ini, kami menghimbau kepada seluruh umat untuk mengisi matras yang berada di barisan depan terlebih dahulu, agar umat yang nanti terlambat datang tidak mengganggu jalannya kebaktian. Marilah kita mempersiapkan diri. Seluruh umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan, halaman 7. Mulai menghangat dan menyala, nyala Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan persamuan nan agung para Buddha. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe Om Vajrarupe Om Vajrarupe Umat dipersilakan untuk duduk berlutut dan bersikap anjali.
Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana, halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana, halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami.
Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang samadhyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhyami. Surameraya Majapahmadāthana Weramani Sikkhapadang samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati. Satta dewa manusanang Buddho bhagavati. Swakhato bhagavata dhammo sandithiko akaliko ehipasiko opanayiko
cetang weditabo winyuhiti supatipano bhagavato sawaka sangho ujupatipano bhagavato sawaka sangho nyayapatipano bhagavato sawaka sangho samicipatipano bhagavato sawaka sangho yadidang cattari purisa yugani atha purisa pugala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokasati. Saca Kiryagata halaman 22. Syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddha, Dharma, dan Sangha, pelindungku yang sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga berkah kejayaan menyertai kita. Nati me sarana anyang Buddha me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang nati me sarana anyang dhammo me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang. Samadhi. Sahabat-sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan.
Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil, dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seluas senyuman kecil di wajah Anda, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk. Nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk. Mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku. Aku bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku. Aku bernafas keluar. Menyadari tubuh. Merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku. Aku bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Aku bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh. Melepaskan ketegangan.
Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk, menikmati saat ini. Saya bernafas keluar, hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk dipandu. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan, gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata, membungkuk hormat. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Dr. Silverina Aditana Hartono. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari beliau. Dr. Silverina adalah seorang dokter hewan yang mempelajari bidang kesehatan satwa liar, konservasi, rehabilitasi, dan pelepas liaran satwa liar. Kepada Dr. Silverina, kami persilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jadi sebenarnya saya di sini ingin membahas terkait, sebenarnya ini topik saya adalah Fangseng. Sesuai realitas sains dan alternatifnya, karena saya memang berhubungan erat dengan pelepas liaran hewan ya. Jadi ini itu Fangseng ini adalah topik yang sering sekali orang itu aktivis-aktivis sekarang bawa. Kenapa bisa seperti itu? Apa sih pentingnya Fangseng ini? Ini yang ingin saya sekiranya bahas. Nah, ini saya mau memberikan pemberitahuan saja karena saya ini juga sebagai, kalau dibilang untuk pendalaman Dhamma, mungkin topik ini tentunya tidak akan sedalam itu. Ini lebih seperti saintifiknya karena Fangseng ini kan sering dilakukan di Indonesia. Saya ini memang masih akan terus berkembang dan belajar. Jadi sekiranya pasti ada informasi yang mungkin menurut saudara-saudara sedharma sekalian itu kurang bermanfaat. Nah itu
tinggalkanlah di ruangan ini saja, tidak usah dibawa pulang, pulang dengan pikiran dan hati yang tetap bersih. Kalau sekiranya ada yang bermanfaat, semoga itu bisa kita jadikan sebagai landasan untuk semakin maju di dalam Dhamma. Saya ingin memulai topik ini dengan memberitahukan apa sih sebenarnya Fangseng itu. Fangseng itu pengertiannya seperti ini, merupakan praktek welas asih berupa pelepas liaran hewan yang hidup in captivity. Kenapa in captivity ini itu tidak diterjemahkan seperti dikandangkan seperti itu? Karena ini itu lebih kepada hilangnya hak-hak kebebasan mereka. Entah itu hak untuk memilih makanan sendiri, hak untuk memilih saya mau kawin sama si ini, enggak seperti itu kan hilang ketika kita kandangkan, ketika kita pelihara, seperti itu kan. Dengan tujuan itu menyelamatkan nyawa mereka, terutama jika hewan tersebut ditujukan untuk dipotong. Tujuan lainnya berupa mengembalikan kebebasan yang menjadi hak hewan tersebut. Nah, itu kenapa ada istilah in captivity. Dan dia juga dipercaya dapat Halo, tes. Oke. Jadi dia itu dipercaya dapat memberikan keberuntungan bagi yang melakukannya. Kenapa istilahnya di sini bukan karma baik? Jadi ini adalah aksara Cinanya, aksara Tiongkoknya, artinya life release atau mercy release. Jadi memang pelepas liaran yang berbasisnya welas asih. Ternyata usut punya usut, ini adalah dimulainya dari Taoisme. Jadi ini bukan Buddhis murni seperti itu. Diadopsi oleh Chinese Buddhist pada saat itu dianggap sebagai sebuah aksi yang luar biasa mulia, aksi yang luar biasa baik, akhirnya diserap oleh agama Buddha. Nah, lalu sekarang ini akhirnya dilakukan oleh hampir seluruh sekte Buddhis di seluruh dunia. Mau itu Mahayana, Theravada, Vajrayana, mau di Tibet, di Jepang, di Tiongkok, semuanya melakukan, termasuk di Indonesia. Nah, karena dari Taoisme tersebut, istilahnya itu lebih kepada membawa keberuntungan, bukan membawa karma baik. Dia ini tidak ada landasannya, kalau misalnya kita cari di Tripitaka, itu tidak ada landasannya seperti itu. Nah, kenapa penting sih ini untuk dibahas? Kenapa saya bawakan? Karena dia memang prakteknya itu sering dilakukan oleh umat Buddha Indonesia. Pertanyaannya, apakah benar ini sebuah praktek kebajikan yang memang baik dan juga benar? Kenapa dipertanyakan seperti itu? Karena seringkali seperti ini, kita melakukan sesuatu itu membawa suatu ekspektasi. Kalau misalnya kita melakukan fangseng, saat kita melakukan fangseng itu ekspektasinya adalah mungkin seperti ini. Jadi bisa dilihat begitu kita buka dari kandangnya itu, tidak jarang dia itu langsung terbang, menari-nari di udara. Ramai biasanya seperti itu. Ikan juga sama, dia itu langsung begitu dikeluarkan, kalau yang pernah melakukan fangseng biasanya dia langsung menari di atas air, melompat-lompat keluar seperti itu. Cantik sekali. Itu yang kita harapkan. Pada saat itu kita memiliki ekspektasi dengan membebaskan mereka. Mereka mencicipi kebahagiaan mereka yang baru, mencicipi kebebasan mereka yang sebelumnya tidak ada. Lalu dalam hati kita juga menjadi bahagia, kita turut bahagia atas kebebasan mereka, atas kebahagiaan mereka. Itu adalah ekspektasinya. Permasalahannya biasanya ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Jadi realita apa yang sebenarnya kita singkirkan pada saat kita fokus kepada ekspektasi tersebut? Ini, kita melupakan mereka ini kadang dikandangkan itu tuh pada saat di tempatnya bisa sampai ratusan di dalam satu box yang harusnya cuma muat 20 ekor. Mereka itu sempat dijala, mereka itu sempat dijaring sebelumnya. Begitu juga dengan ikan-ikan yang ada di pojokan ini harusnya ya satu kantong besar itu isinya cuma buat 1 atau 2 ekor lele, tapi kita bisa langsung pakai 5 kilo dong, 2 kilo dong, seperti itu kan, satu kantong itu. Nah, kenapa ini menjadi masalah? Ini muncul permasalahan fangseng di mata sains. Ini yang dipermasalahkan para aktivis-aktivis.
kenapa yang sampai di Singapura itu tuh kalau Fangseng tidak memiliki izin pemerintah, Anda tuh akan didenda $500.000. Ini permasalahannya. Kenapa? Ternyata tidak cuma sedikit, tidak sedikit gitu ya. Ini banyak sekali. Tapi sebenarnya kepikir ya. Kalau saya tuh mikirnya seperti ini. Saya nih mahasiswa sebelumnya, nggak lama ini jadi dokter hewan. Saya uangnya masih tipis-tipis. Mungkin saya baru bisa beli mungkin 5 ekor burung, 5 ekor ikan. Kok bisa? Dengan saya melepaskan 5 ekor ikan itu saja, saya itu mendukung kenaikan perburuan liar atau ilegal di Cina maupun di Indonesia sampai 35%. Terus saya itu dengan melepaskan 5 ekor itu tuh malah memusnahkan spesies ikan-ikan lain atau burung-burung lain. Yang dalam artiannya kan saya melepaskan 5 jadinya ngebunuh jutaan dong. Kan susah ya. Nah, jadi seperti itu. Atau yang dekat-dekatnya sendiri itu malah saya mau membuat mereka bahagia, melepaskan supaya mereka bahagia. Kok mereka malah mati atau cacat permanen gara-gara saya lepas liarkan. Nah, kenapa seperti itu? Ini tuh permasalahannya sebenarnya tidak berdiri sendiri. Mereka itu berangkai seperti rantai-rantai. Ini mulainya nih. Misalnya transport yang tidak benar. Kita transportasi kayak tadi yang satunya itu harusnya isinya cuma 20, kita dedet sampai 200 ekor. Nah, itu kan akhirnya mereka kegencet, kepenyet, akhirnya mereka cacat. Atau bahkan mati karena kepencet-pencet itu. Nah, kalau misalnya dia sampai cacat nih, atau dia jadinya kurang sehat, kita lepaskan, dia kan akan susah beradaptasi. Atau yang paling parahnya itu, dia kena penyakit karena imun tubuh turun kan, dia kena penyakit, kita lepaskan, akhirnya dia nyebarin penyakit itu ke teman-temannya di lokasi barunya. Akhirnya mati sama-sama seperti itu. Nah, ini juga jadi masalah. Kalau beli hewan untuk Fangseng, biasanya akan mengikuti hukum ekonomi. Jadi ketika permintaan itu tinggi, pasti pasokan ini juga akan mengikuti. Karena ini kan uang ya, keuntungan buat ini. Kalau misalnya kita mau satu Indonesia ini serentak pada saat Waisak atau pada saat Chinese New Year nih, tahun baru Cina, kita minta sampai 20.000, mereka kan harus mengikuti itu pasokannya. Nah, ini yang menyebabkan perburuan liar itu meningkat. Karena ya memang 20.000 itu kan tidak bisa secara otomatis muncul begitu saja. Mereka pasti harus mencari dari luar. Kalaupun mereka itu pakainya breedingnya itu kondisinya tidak sejahtera. Karena mereka itu dipaksa sekali bertelur itu harus banyak. Istilahnya kalau di manusia, kita harusnya 9 bulan itu harusnya punya mungkin anaknya 1. Syukur-syukur kalau misalnya memang kembar ya 2, 3, ini dipaksa setiap kali lahiran harus 10 anak. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, burung-burungnya juga sama, yang harusnya dia bertelurnya cuma 5, sekali bertelur, tiba-tiba harus bertelurnya 20 ekor, disuntik hormon lah, disuntik segala macam lah. Nah, terus pelatihan burung agar kembali ke penjual ini lebih sering adanya di negara-negara yang melepaskan burung-burung intelijensinya tinggi. Jadi yang pinter-pinter burungnya, kayak merpati di Cina, di Jepang, itu biasanya kalau dilepasin, ntar dia balik lagi ke penjualnya untuk dijual kembali, seperti itu. Ini pelepasan hewan yang tidak benar. Ini yang ujung-ujungnya ini akan parahnya itu merusak ekosistem. Dia bisa menyebarkan penyakit seperti yang tadi saya bilang. Terus ini ada yang invasive alien species, ini juga nanti akan saya bahas. Perburuan ilegal ini terus kerusakan ekosistem, lalu yang invasive alien species ini dia akan menimbulkan akhirnya musnahnya spesies. Jadi kita bukannya membuat mereka hidup bahagia bersama, enggak, kita malah mematikan mereka bersama. Nah, saya mau berikan contohnya nih. Ini adalah X-ray burung. Saya mau mengaku dosa. Jadi dulu itu pada saat saya masih kuliah juga saya melakukan Fangseng, bahkan jadi panitianya. Saya tidak akan bilang apakah itu komunitas apa ya, pokoknya saya ikut aja itu. Penjualnya baik, baik tanda kutip, katanya karena dari komunitas kami sudah sering melakukan Fangseng, beliau tuh tahu kalau oh mau ngelepasinnya di situ ya, bisa kami antar. Kan itu kan baik sekali ya, maksudnya kita menghemat uang transport, kita menghemat uang buat kandang, kami pesan 200 ekor,
Nyampainya di hari H, 200 ekor itu dipakainya karung goni. 200 didedet ke bawah seperti itu. Kita udah langsung panik, kita berusaha majukan acaranya supaya bisa cepat-cepat dilepas. Begitu dilepas itu yang 3/4 karung terbang, yang 1/4 di bawahnya udah mati. Udah jadi burung penyet di bawah. Salah satunya itu ada yang bentuk sayapnya aneh, dia masih agak ya berusaha hidup. Kita bawa ke kampus, kita x-ray, patah. Kita berusaha untuk rawat dia, tapi dia tidak bertahan 3 hari, dia mati. Nah, pertanyaannya dari yang 3/4 kita lepaskan tadi, pasti ada dong yang seenggaknya mungkin dia keseleo sedikit, atau mungkin ternyata kakinya patah. Apakah dia survive? Apakah dia hidup ketika kita lepaskan? Itu pertanyaannya. Nah, yang tengah nih, ini jala. Jala ini tingginya tuh 2,5 meter, 3 meter. Nah, biasanya suka seperti itu. Di Cina nih sempat jadi masalah karena jala ini tuh diketemukan tidak lebih dari radius 3 km dari tempat orang-orang tuh suka ngelepasin fangseng. Biasanya penjual-penjual itu sudah pintar. Jadi mereka tuh bakal bilang, saya tahu lokasi yang bagus buat ngefangseng tuh di mana. Nanti mereka nggak jauh dari itu, ternyata ada perangkap yang mereka pasang seperti itu. Nah, yang parahnya adalah ini kan kita fangseng itu tidak mungkin malam-malam. Kita biasanya itu pagi, siang, kalau bisa sepagi mungkin. Pada saat pagi dan siang ini penjualnya ada di mana? Penjualnya lagi jualan di pasar. Pada saat siang mereka dilepaskan, dia ketangkep di sini. Penjualnya itu masih jualan sampai sore, baru tutup toko, malam baru ke sana. Yang terjadi apa di sini? Dia sudah kehujanan, dia sudah kering, ada yang sampai benar-benar kering di situ tuh gara-gara panas matahari, apalagi kalau kita ngelepasin di Jakarta, itu ada di situ. Kebanyakan mati. Nah, ini juga ada, sepertinya mungkin tidak terbaca ininya, tapi ini adalah dari Jubi Papua, invasi mengancam ikan pelangi sentani, perlu aksi pelestarian segera. Nah, ini yang mau saya bahas juga lebih lanjut. Ini ada yang namanya invasive alien species atau jenis asing invasif. Ini artinya saya kutip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang paling pentingnya aja saya garis bawahi. Jadi dia itu adalah hewan yang bukan merupakan bagian dari ekosistem tersebut, tapi kita lepaskan di situ. Ternyata malah menimbulkan kerusakan, akhirnya berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati di ekosistem itu. Kenapa? Kenapa bisa? Kenapa ini saya bahas di fangseng? Karena seringkali jenis hewan yang dilepaskan pada kegiatan fangseng ini tidak dilepaskan pada habitatnya. Kenapa bisa begitu? Karena padahal kan di pikiran kita mungkin mudah ya, burung kan ya tinggal lepas aja, nanti dia bersarang sendiri, dia terbang sendiri. Ikan mungkin sedikit lebih ribet, tapi nggak ribet-ribet gitu juga kan. Ikan sarden misalnya, kita punya ikan sarden, kita lepaskan di ikan, karena dia ikan air asin ya kita lepaskan di laut. Ikan nila nih, ikan air tawar, ya udah kita lepaskan aja di sungai atau danau. Mungkin mungkin terkadang kita lepaskan di parit juga bisa. Nah, ternyata tidak semudah itu. Ini adalah peta persebaran ikan nila. Jadi baru keluar 2023, jadi masih baru. Saya ingin kita semua melihat Papua itu benar-benar bersih. Tidak ada ini titik-titik kuning ini adalah tempat habitat aslinya ikan nila nih. Papua itu bersih, nggak ada ikan nilanya sama sekali. Nah, tahun 2009 pemerintah kita tuh sebenarnya baik. Dia itu mau ngelepasin 50 ekor, 500 ekor tuh, 50 ekor sih sebenarnya, diuji cobakan. Sebenarnya inginnya itu dia jadi bibit di sana. Lalu nanti berkembang biak, akhirnya orang-orang di sana punya makanan baru, mereka juga punya mata pencaharian baru untuk ngejual ikan nila itu. Kan baik ya sebenarnya. Nah ini nih, dilepasinnya di Danau Sentani. Apa yang terjadi? Muncul berita ini sekarang. Kehadiran ikan asing di Danau Sentani berkat atau bencana. Ini saya kutip langsung dari jayapurakap.go.id. Kalau tidak terbaca, dengarkan suara saya saja. Ini saya garis bawahi, ikan asli atau endemik dari Danau Sentani.
menghadapi resiko kepunahan pada waktu yang akan datang. Salah satu faktor penyebabnya adalah introduksi ikan asing invasif, yang mana 77% introduksinya ke perairan umum dapat mengakibatkan penurunan populasi ikan asli. Jadi 77% dari ikan yang kita lepaskan itu pasti akan menuju ke kepunahan spesies lain. Nah, gimana caranya si JAI ini merusak lingkungan baru ini? Dia memangsa hewan atau bibit di habitat baru. Misalnya ya, ikan nila itu kan cukup besar ya. Ikan sentani itu kecil sekali. Jadi dia bisa makanin ininya. Yang parahnya itu ketika si ikan sentani ini bertelur, telurnya juga dimakanin. Jadi dia bahkan belum punya kesempatan menetas sudah hilang. Nah, menambah persaingan makanan kurang lebih kayak kalau misalnya kita ada 10 orang, pesan 10 porsi. Tiba-tiba saya nyelip nih, yang tadinya harusnya dihabiskan untuk 10, ini harus dihabiskan buat 11 orang, jadi kan porsinya kurang nih, belum lagi kalau sayanya rakus, tiba-tiba saya ngabisin 5 porsi Anda gitu, kan makin kurang lagi. Nah, terus yang terakhir ini, yang nomor 3, kawin silang membuat keturunan tidak murni. Bayangkan kalau seluruh orang di Indonesia ini kawin sama bule. Anaknya itu nggak ada yang murni Indonesia, nggak ada yang murni bule, kurang lebih seperti itu. Jadi ikan nila ini kawin sama yang lain-lain, akhirnya nggak ada yang benar-benar pelangi sentani, campuran aja antara nila sama sentani, seperti itu. Yang nomor 4 ini yang paling parah, karena dia membawa penyakit. Sekali lagi saya ini penyebaran penyakit ikan. Nah, di Indonesia itu, di Papua tuh balik lagi bersih. Ini saya tuh setelah 8 tahun kuliah itu baru tahu juga kalau misalnya ikan tuh bisa kena herpes gitu. Nah, ini yang diderita. Jadi pada saat 2009 itu 50 ekor ikan nila itu dilepaskan. Ikan nila tuh kayak OTG, dia nggak nunjukin gejala apa-apa. Tiba-tiba dilepaskan tuh dia punya herpes. Terus dia nularin sama semua yang bersih di situ, yang tadinya Papua itu nggak ada penyakit, tiba-tiba kena semua. Mati semua, dia mengambang nih ikan-ikannya. Nah, itu yang menyebabkan. Nah, kan takut ya kalau misalnya kita function tiba-tiba nggak berapa bulan kemudian dituntut itu gara-gara melenyapkan spesies langka. Nah, terus penyelesaiannya gimana ini? Kalau misalnya permasalahannya transport, ya memang transport harus benar. Hewannya kita harus pastikan sehat, harus bisa beradaptasi. Terus kalau misalnya ini harusnya tidak beli hewan untuk pangsang agar tidak menambah perburuan liar. Begitu juga pelepasannya harus benar, tidak berpenyakit, tidak invasif. Tapi pada prakteknya sesusah apa atau semudah apa? Ini transport burung dan ikan yang benar. Ternyata ini ada yang ngatur, namanya IATA, International Air Transport Association. Dia tuh mengatur kayak kalau misalnya saya mau bawa nih burung ini keluar dari ruangan ini ke lantai atas aja itu dia ada aturannya. Dia mengatur gimana sih bagusnya supaya burungnya tuh tetap hidup dan tidak stres tuh. Nah, atau kalau misalnya mau keliling dunia ke benua lain itu juga dia yang ngatur. Dia ngatur suhu. Kalau misalnya Jakarta memang notabene panas, jangan sampai dia kepanasan. Kalau Bandung itu notabene dingin, ya jangan sampai dia kedinginan. Kepadatannya juga sama, jangan kayak tadi 200 ekor di karung goni, ya mati gitu. Nah, kadar oksigen dan ventilasinya juga sama, kan yang tadi kan balik lagi ke karung goni itu lagi, itu memang dosa banget saya. Nah, itu karung goni itu ya dia kan tidak punya ventilasi, tidak punya apa, dimasukin semua ke situ, ya mati juga. Nah, ukuran kandang sebanding dengan ukuran tubuh, ini yang saya tampilkan di sini, fotonya sebenarnya sudah pas. Itu transport buat kucing itu sebenarnya, itu muatnya cuma buat satu burung ukuran medium, jadi kayak kakatua, kayak nuri. Terus yang ini nih plastik-plastik yang buat biasanya sayur seperti itu, ikan koki itu cuma muat 1 itu. Kalau misalnya beli ikan cupang dimasukin kayak 5, nah itu tidak boleh sebenarnya seperti itu. Nah, ini ukuran kandang sebanding dengan ukuran tubuh, ini juga penting. Kalau misalnya burungnya besar, jangan diberikan tempat yang kecil,
Tapi sebaliknya juga sama, kalau burungnya kecil jangan pakai tempat yang terlalu besar. Kenapa? Karena Indonesia jalanannya tuh masih gejul. Nanti dia di dalam itu kekocok. Begitu keluar itu dia udah memar-memar, dia bukannya terbang, dia keluar tuh langsung mati gitu. Begitu juga dengan ikan, karena kalau misalnya ikan si kolamnya itu terlalu besar ya, maksudnya pada saat kita bawa plastiknya terlalu besar, dia akan kekocok di dalam, mabuk nanti dia. Nah, ternyata untuk membawa transportasi hewan ini, ikan tuh kita harus memenuhi standarnya itu 23 halaman ketentuannya. Burung lebih banyak lagi, 53 halaman. Baru tahu saya juga sekarang. Nah, harus sehat dan beradaptasi nih, dan dapat beradaptasi ini. Ini kita melakukan pengecekan fisik biasanya. Sampai dari ujung paruhnya sampai bokong-bokongnya kita juga liatin gitu kan. Karena kalau misalnya dia diare atau apa, itu penting. Nah, karena juga dia akan mempengaruhi perilakunya. Ini adalah perilakunya, jadi dia itu harus dapat mencari mangsa, harus dapat makan. Karena penting dong, kalau misalnya kita lepasin dia ternyata nggak bisa makan, ya mati pasti kan. Nah, kalau misalnya tidak sesuai nih, fisiknya tidak sesuai, perilakunya tidak sesuai, ini tuh biasanya butuh latihan dan rehabilitasi yang panjang supaya dia tuh bisa mau makan lagi gitu. Dan itu tuh tidak bicara harian, bisa sampai tahunan, apalagi kalau hewannya dibudidaya. Karena anggapannya itu ketika kita punya hewan budidaya, ikannya itu tuh baru menetas di kolam, yang ditambak, yang satu itu burung menetas di kandang. Yang satu terus kita udah kasih mereka perlindungan dari kucing, kita kasih perlindungan, kita kasih makanan yang enak-enak, makanannya nggak usah ribet, terus dikasih pasangan kawin juga. Begitu keluar tiba-tiba yang satu dicemplungin ke danau, yang satu lagi dilepasinnya langsung dijerumuskan di hutan. Tiba-tiba mereka harus bertemu dengan ular, mereka harus ketemu kucing, macan mungkin. Terus akhirnya itu harus ketemu penyakit, harus bisa nemu makanan sendiri gitu. Apakah bisa hidup seperti itu pertanyaannya? Nah, tidak membeli hewan untuk fungsi, ini juga saya agak mengutip dari ini sendiri ya, pengalaman pribadi. Jadi ini ada ibu yang datang ke saya, bilang seperti ini, Mbak, ini saya ada kucing yang sering datang di kompleks perumahan saya, dan saya ngelihat dengan mata kepala sendiri tuh tetangga saya nyiram kucing ini pakai minyak panas, borok itu semua, kebakar. Tapi kita berhasil selamatkan dia, kita obatin, obatnya juga nggak mahal, ini segini itu nggak nyampe 50.000, nggak nyampe 30.000, selama telaten aja kita nyalepin dan segala macam, ini sampai lahir, sampai dia tuh ternyata lagi bunting tua juga. Jadi pada saat saya ngerawat ini, dia lahiran. Jadi ini adalah berikanlah sebenarnya bantuan pada hewan-hewan yang memang membutuhkan di sekitar kita. Lakukan prakteknya itu rescue, rehab, dan release. Tapi memang tidak semua orang bisa melakukan. Ibu yang itu saja tuh memang baik, luar biasa baik ibunya. Tapi beliau bilang begini, Mbak, saya tuh bukannya tidak tahu kalau itu harus disalepin. Tapi gimana ngelihatnya ngilu. Saya tekan sedikit saja tuh berdarah, bernanah. Gimana kerasanya? Ya tidak apa-apa. Serahkan hewannya ke saya yang rawat. Tapi ibunya apakah lepas tangan? Enggak. Beliau belikan makanan untuk kucingnya, beliau belikan bantuan untuk beli obatnya, mungkin kadang berikan saya makanan juga. Nah, tapi intinya adalah seperti itu. Beliau telah melakukan fungsi yang diperantarai oleh saya. Tidak beda jauh ketika kayak kita misalnya mengadakan fungsi, terus kita bilang, yuk kita buka yuk, transfer yuk ke sini, koko cici, om tante, nanti kita belikan sesuai dengan yang sudah ditransfer, terus kami sebutkan namanya. Biasanya waktu itu di komunitas saya kayak gitu. Nah, kayak gitu kan uangnya sebenarnya bisa sampai berjuta-juta. Kalau waktu itu pengalaman saya mungkin 3 juta, 4 juta, 5 juta nyampe. 5 juta itu kalau misalnya satu kucing yang kayak gini bisa ditolong dengan hanya 30.000 biayanya,
Kan luar biasa berapa banyak hewan yang sebenarnya yang benar-benar membutuhkan, yang kita tuh bisa bantu. Ini pelepasan hewan yang benar, yang memang cukup ribet kan. Kita biasanya ngelepasin apa? Burung gereja. Ternyata dia itu tuh migrasi, dia ngelentas ke Indonesia itu tuh cuma sebentar. Nanti dia itu ke daerah-daerah lain seperti itu. Nah, jadi kita harus melepaskannya ya sesuai pada saat dia melintas. Karena kalau misalnya enggak, dia enggak ketemu kawanannya, mati nanti di luar. Polusi udaranya harus sedikit. Nah itu saya ngaku dosa lagi, karena waktu dulu saya ngelepasin burung-burung itu, kami ngelepasinnya itu turun-temurun di kebun raya Bogor, yang mana di sekitarnya itu kelilingnya polusi semua. Nah, kenapa ini penting? Karena di Amerika itu pernah terjadi yang namanya hujan burung, fenomenanya. Burung-burung semuanya itu seribuan itu langsung jatuh, plak ke bawah mati. Kenapa? Begitu dicek, dibuka ini burung-burungnya itu dari ujung semua saluran pernafasannya, dari hidung sampai paru-parunya itu hitam karena polusi. Jadi itu yang kita lakukan ketika kita melepaskan, mungkin kalau di sini juga sudah tidak bisa seperti itu. Nah itu yang kita lakukan ternyata. Nah kalau misalnya dia ini harus berkelompok, kalau misalnya saya nge-rescue nih, nyelamatin cuma 1 ekor burung, ya jangan dilepasin burung gereja ini. Karena dia nggak bisa kalau cuma hidup sendiri, pasti mati. Kalau berkelompok, kalau bisa yang banyak, makin banyak makin bagus. Seenggaknya minimal 5 atau 10. Kalau misalnya bisa sampai 50, 100 itu lebih baik lagi, tapi kapan sih kita bakal nemuin nge-rescue 100 ekor burung, kan mungkin agak susah. Lepasannya di daerah pertanian atau sawah, di perbatasan kota, polusinya sedikit, makanan masih banyak. Nah, ikan nila nih yang dari tadi jadi masalah kan, ikan nila, lele, belut yang biasanya kita sering inikan nih, dia kan di air tawar, sungai, danau, rawa. Harus sesuai daerah persebarannya. Jangan sampai kita jadi kayak pemerintah gitu tadi, ngelepasin 50 ekor itu ternyata sekarang jadi membunuh yang lainnya gitu. Nah, jangan lebih dari 50 ekor. Kalau yang tadi itu semakin banyak semakin bagus, yang ini tuh lebih baik semakin sedikit semakin bagus. Jadi kenapa? Karena kalau misalnya dilepaskan 50 ekor itu saja, ikan nila, belut, lele itu adalah ikan super. Mereka tuh bisa bertahan bahkan di selokan yang sangat kotor sekalipun. Nah, mereka juga tahan sekali, kebal sekali sama penyakit. Seperti yang tadi, OTG. Jadi dia tidak kelihatan sakit, tapi ternyata itu begitu masuk lingkungan itu, dia akan menyebarkan COVID sama herpes itu ke semuanya. Nah, ukuran ikan sekitar juga harus sama. Istilahnya seperti itu. Kalau misalnya ngelepasin kayak tadi ikan sentani, kan kecil ya, ikan nilanya besar, nanti dimakan sama ikan nilanya. Tapi kalau misalnya kita udah mau ngelepasin ikan nila, di dalamnya ada ikan hiu, apakah kita ngelepasin ikan nilanya atau ngasih makan ikan hiu nih gitu. Nah, terus ini pertanyaannya juga, jangan nanya sama penjualnya ya, nanyanya sama warga sekitar terkait populasinya. Soalnya sering, waktu itu saya sudah mulai teredukasi, jadi kami mau coba melakukan function lebih benar, udah nemu sawah yang tepat, mau ngelepasin burung-burung nih 200-300 ekor, didatengin petani bawa golok lagi petaninya. Terus katanya, Mbak, Neng, jangan dilepasin situ Neng, jangan dilepasin sini Neng, ini tuh burung-burung ini tuh udah sering kali ngagagalin panen kami gitu, ya jangan dilepasin di situ, ntar kita digolok gitu. Nah, ada juga yang dia itu apakah benar habitat mereka, karena teman saya waktu itu sempat mau ngelepasin ikan, udah ke danau, terus ada yang datang, Mbak salah danau, ini teh ikannya bukan ikan di danau sini tapi di danau sebelah, katanya gitu. Nah penyakit yang mungkin dibawa, sedikit-sedikit harus tahu, mungkin yang tadi ikan tuh kita baru tahu ada herpes, tapi kalau misalnya burung itu kan paling sering kan adanya flu burung ya. Nah, bagaimana caranya kita tahu? Apakah kita benar-benar bisa memastikan 200 ekor yang kita lepaskan itu ternyata nggak ada flu burungnya? Nah itu yang harus ini kan. Pertanyaannya gini, mungkin ini yang terlintas di benak kita sekarang. Lah kok ribet? Saya mau ngelepasin 5 ekor ikan ini kok saya harus ngelihat IATA lah, apalah, inilah. Tapi kenapa? Kenapa bisa seribet ini? Karena ini taruhannya nyawa. Ketika kita mendapatkan hewan itu, sampai kita melepas liarkan hewan itu, entah itu dalam waktu 2 jam, 1 jam, selama 2 jam itu, hidup matinya mereka tuh ada di tangan kita.
Itu yang menyebabkan kenapa ini tuh seribet ini. Kenapa menyebabkan ini tuh sepenting ini. Nah lantas gimana solusinya? Nah sebenarnya solusi dan alternatifnya sudah tersedia. Kalau misalnya memang kepinginnya itu masih melakukan nih, saya ingin jadi komunitas yang justru mencontohkan bahwa function itu bukan hanya bukan merugikan ekosistem, tapi malah membuat ekosistem itu semakin bagus. Ada solusinya. Ini kolaborasinya dengan aktivis, lembaga pelestarian satwa sama dokter hewan berwenang untuk rekomendasi rencana function terbaik. Jadi mereka tuh sudah tahu, tidak perlu kayak saya tiba-tiba harus 8 tahun dulu terus baru belajar kalau function yang terbaik kayak gini gitu. Ternyata salah gitu. Enggak harus. Sudah ada yang spesialisnya, lembaga-lembaganya itu yang memang bakal mensupport kalau misalnya Anda mau melakukan itu. Nah tapi kalau misalnya sudah keluar nih rencananya, ternyata mahal juga ya, kandangnya aja buat 1 ekor burung misalnya 100.000, 200.000. Kalau misalnya yang kayak gini mungkin ngelepasinnya cuma bisa 5 ekor nih, kan susah ya. Nah ini ada alternatifnya. Berdana ke berbagai organisasi terpercaya yang mempraktekkan rescue, rehab, dan release seperti tadi sebagai bentuk function yang sesungguhnya, karena mereka adalah organisasi-organisasi yang benar akan menjaga hewan itu sampai bisa lepas liarkan kembali. Itu. Nah, apakah solusi sama alternatifnya ini tuh muluk-muluk? Sebenarnya enggak. Ini saya kutip juga dari salah satu yayasan Buddhis berlandaskan agama Buddha di Indonesia. Jadi seenggaknya itu di Indonesia saja sudah ada 3 yayasan, organisasi atau asosiasi yang berlandaskan agama Buddha yang melakukan function itu seperti ini. Mungkin tidak terbaca, saya akan bacakan. Jadi dia itu functionnya harus divalidasi oleh lembaga ahli konservasi lingkungan. Misinya ya, function ini nomor 1, berkolaborasi dengan para aktivis lingkungan yang bisa memberi opsi ekosistem mana yang sesuai dengan satwa yang akan difunction berdasarkan penelitian dan peninjauan empiris. Kalau datanya itu tidak ada yang menunjang, kalau mereka lepaskan itu bakal bagus untuk ekosistem, mereka nggak akan lakukan function. Itu sudah dilakukan di Indonesia. Jadi bukan sesuatu yang muluk-muluk ya. Nah tapi kalau misalnya mau ngambil alternatifnya, gimana caranya tahu organisasi itu terpercaya apa enggak? Gimana cara taunya? Itu uang tuh masuknya itu beneran ke mulut hewan-hewannya dan bukan ke kantong para pekerjanya atau apalagi petinggi-petingginya seperti itu kan. Nah ini adalah contoh organisasi terpercaya. Ini hanya contoh beberapa, tentunya masih ada banyak lagi. Nah ini nih, ini organisasi internasional ya. Nanti kalau misalnya tertarik, saya sudah kirimkan juga handoutnya ke yang mengundang saya ke bagian yayasan dari Wihara Ekayana Serpong. Nanti bisa diklik link-linknya, nanti akan langsung terbuka websitenya, bisa dibaca lebih lanjut. Ini ada Dolphin Project nih, dia bikin Dolphin Sanctuary. Jadi program 3R-nya itu di lumba-lumba. Terus ada Wild Heart Animal Sanctuary, dia bukan cuma konservasi saja tapi restorasi lingkungan dan ekosistem. Porpaus International, 3R-nya itu sudah di berbagai hewan, baik itu peliharaan, ternak, satwa liar. Ini Bubbles Turtle Conservation, ini pelestariannya biota laut dan habitat alaminya seperti itu. Jadi penyu seperti itu ya. Nah, tapi teman saya bilang begini ke saya, Sil, aku tuh bukannya nggak mau ya support, tapi kita tuh sama-sama baru lulus, jadi ya kamu tahu kondisi dompet aku buka linknya, kok kursnya mintanya $. Nah, tenang karena yang Indonesia juga sudah banyak. Misalnya IAR, International Animal Rescue ini, dia menolong anak satwa liar. Ini menolong anak satwa liar itu karena kita tahu perburuan satwa liar anaknya itu kejam. Orang tuanya kan dibunuh dengan sadis, lalu anaknya diambil, dipertontonkan, mungkin tidak pernah keluar kandang sekalipun setelah itu. Nah itu mereka menolong anak-anak satwa liar seperti itu, dia menentang perburuan liar, 3R-nya sudah sangat berhasil di beruang. Borneo Orangutan Survival Foundation, 3R-nya jelas di orangutan, mengembalikan habitatnya juga dengan hutan buatan.
Ini Aspinal nih saya juga pernah ngunjungin. Ada Aspinal Foundation, 3R-nya itu di semua primata. Mau itu owa Jawa, surili, lutung, lemur, mereka melakukan itu semua. Umah Lumba, nah ini menarik nih, Umah Lumba Rehabilitation, Release, dan Retirement Center. Jadi tadi itu ada Dolphin Project, terus dia punya cabang ke Indonesia, namanya Umah Lumba. Ini adalah pelopor 3R lumba-lumba di Asia Tenggara. Jadi yang punya rehab center untuk lumba-lumba di seluruh Asia Tenggara itu baru Indonesia. Sampai saat ini belum ada lagi. Nah, contohnya gimana nih? Benar nggak nih mereka melakukan tugasnya? Ini saya kasih tahu beberapa newsnya. Ini adalah From Russia with Love, Wild Heart Animal Sanctuary itu telah menyelamatkan lagi 2 ekor harimau bernama Softy dan Toph. Ini ada Four Paws International, ini dia ada treatment plan, jadi perawatan untuk gajah bernama Nur Jehan, yang mana seluruh kawanannya itu ditembak mati sama perburuan liar untuk ngambil gadingnya. Ini dari Bubble Starter Conservation, mungkin nggak kebaca ya, tapi kelihatan itu angkanya 9.618. Itu adalah jumlah penyu yang berhasil mereka lepas liarkan dalam 1 tahun. Ini adalah Dolphin Project yang tadi sudah 51 tahun mereka genap menyelamatkan, merescue, juga mempertahankan itu, memperjuangkan kesejahteraan hewan dari lumba-lumba di seluruh dunia. Nggak cuma di Florida sana, di Amerika sana, tapi di Jepang, di Indonesia, semuanya mereka jamah. Yang Indonesia gimana? Apakah kita kalah keren? Ini kalau misalnya belum pernah lihat pahlawan, ini saya pertemukan. Ini IARI gandeng BTNGP reboisasi Gunung Tarak. Gunung Tarak itu sangat mudah sekali terbakar, sering sekali kebakaran hutan. Ketika terjadi, siapa yang pertama kali ke sana naik gunung buat menyelamatkan satu persatu itu orang utan itu dibopong sama mereka. IARI ini. Nah, ini setelah itu dari sana orang hutannya itu ditransfer ya, ditransfer ke ini Borneo Orang Utan Survival Foundation. Mereka melepas liarkan tuh 25 orang utan sepanjang 2021, terus hari ini melepaskan lagi 8 ekor di hutan buatannya. Jadi yang tadi itu dari Gunung Tarak mereka selamatkan, mereka bawa ke hutan buatan dari BOSF ini, yang mereka itu bisa dengan lebih nyaman ya hidup dan beranak pinak seperti itu. Nah, ini juga Owa dan lutung akan jalani rehabilitasi di Aspinall Foundation. Ini adalah owa Jawa yang seumur hidupnya tidak pernah menginjakan kaki di luar kerangkeng. Jadi dia itu benar-benar sudah aja di situ di kandang. Nah, pada saat saya ke Aspinall Foundation kemarin, saya menanyakan juga kasusnya. Ini gimana owa Jawanya? Ternyata dia itu sudah dilepas liarkan dan sekarang itu sudah punya 2 anak. Luar biasa. Nah, ini ada yang lebih keren juga nih. Ini Indonesia pelopor pelepas liaran lumba-lumba ke alam bebas. Tidak ada yang pernah berhasil selama ini di dunia. Indonesia yang pertama kali mencanangkan ini. Kita pelopornya. Dan ini tuh sebuah achievement besar karena selama ini tuh tidak dipercaya bisa dilakukan. Tapi kita telah melepaskan di tahun 2019 itu 7 ekor lumba-lumba ke alam liar. Kita pasangkan transmitter ya, yang menandakan apakah dia hidup atau mati. Sampai saat ini saya tanya ke dokternya, masih menunjukkan bahwa mereka semua itu hidup dan sehat. Dan ini tuh sudah bertahun-tahun lamanya. Nah, ini juga ada seperti ini. Ini adalah pusat konservasi elang Kamojang yang saya pernah datangi, luar biasa. Kalau misalnya hari ini Anda menemukan ada elang ketembak lah, atau elang nabrak pohon jatuh, patah tulang, hari itu juga Anda laporkan, sorenya sudah dijemput untuk dibawa ke penangkaran mereka, lalu dijaga, dirawat, sampai akhirnya mereka bisa terbang mengudara lagi. Cuman permasalahannya begini, dia ini tuh kenapa tidak saya masukkan ke contoh organisasi terpercaya, padahal sudah sukses, melepaskannya itu sudah 120 ekor lebih, karena dia tidak buka donasi. Terus gimana dong berbagai organisasi ini kalau misalnya tidak buka donasi gimana?
mumpung kita banyak yang pegang HP kan saat ini kan, tunjukkanlah sentimen publik yang tinggi. Baik itu dengan visit, entah via sosmed, keluar-keluar lah, volunteer, magang. Kenapa? Karena sebenarnya pemerintah itu bukannya nggak tahu kalau misalnya ini tuh penting. Tapi karena kita tidak menunjukkan bahwa pengertiannya kita ke situ tinggi, pemerintah tuh jadinya susah. Karena kalau misalnya tiba-tiba nih turun dana nih 1 triliun misalnya buat pelestarian elang, pasti bakal ada yang tiba-tiba tuh nyindir, wih saya bayar pajak mahal-mahal dipakainya buat burung. Nah, jadi seperti itu. Nah, dengan kita tunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya mengerti bahwa elang ini tuh penting. Elang ini tuh cuma ada satu-satunya itu di Indonesia, nggak ada lagi di dunia, di tempat lain itu namanya elang Jawa itu cuma ada di Jawa ini. Itu sudah sangat-sangat terancam punah. Kalau misalnya tidak segera diselamatkan, mungkin dalam 10 tahun ke depan sudah tidak ada lagi yang namanya elang Jawa di sini. Nah, jadi dengan kita mengerti, menunjukkan itu, pemerintah tuh akan lebih senang ya, lebih gampang untuk mengocorkan dana itu. Nah, ini terakhir saya ingin menutup, ini sebenarnya sebuah renungan saja. Ketika saya mengerjakan ini, saya mikirnya ngapain sih, mikirnya apa sih, karena bagaimana ya, ini juga sesuatu yang kalau misalnya saya tidak ulik, itu sesuatu yang masih juga sangat awam bagi saya. Nah, ini yang saya pikirkan adalah seperti ini. Sabesata Bawon Tusukitata adalah sebuah doa, kalimat doa yang sangat mudah terucap, namun pelaksanaannya tidak semudah bibir berbicara. Saya nge-research ini cukup lama, tapi saya dengan senang hati melakukannya seperti itu, karena dengan saya bisa menyampaikan ini, seenggaknya tuh mungkin ada satu hewan saja yang saya bisa selamatkan. Nah, jadi saya juga ingin berterima kasih sekali untuk pihak pengurus, karena dengan saya diundang ke sini seperti ini tuh saya bisa berbicara seperti ini, mungkin bisa menambah pengetahuan tentang pangsang, dan setidak-tidaknya itu ada hewan-hewan yang saya bisa selamatkan. Jadi terima kasih banyak. Mungkin kalau misalnya setelah ini masih masih sempat untuk pertanyaan. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Ya, baik, kita akan buka kesempatan untuk tanya jawab untuk 2 pertanyaan aja. Nanti kalau ada dari teman-teman sedharma yang ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangan dan nanti akan ada panitia yang memberikan mic-nya. Iya, selamat siang. Ya. Saya itu setelah mendengarkan apa yang dibicarakan, saya agak bingung ya. Oh ya. Karena kita ini kalau orang function, kita yakinin kita mau function, yang kita lihat itu hanya cetana. Jadi kita niatnya apa? Iya. Mau menolong hewan, misalnya lele yang ditaruh di sebuah, bukan kolam ya, tapi sudah ditaruh di sebuah baskom tapi nggak ada air yang dijual orang itu. Nah, tujuan kita adalah menyelamatkan pada saat itu. Ya. Jadi bukan kita ahli dalam bidang meneliti sungai, dalam ada buaya, ada ular, Ya. boleh lepas apa enggak, kita nggak bisa begitu. Kalau saya tadi dengar tuh agak bingung. Mungkin sisi kita tuh berbeda. Ada ahli lingkungan yang khusus pecinta hewan, seperti tadi ada orang hutan dan lain sebagainya, itu kan bidangnya mereka. Kalau kita sebagai umat awam melepaskan makhluk hidup, yang kita lihat adalah makhluk itu mau kita selamatkan. Itu saja, sederhana. Kalau bicara, waduh harus lihat di situ ada makhluk apa, nggak boleh nggak kita lepas. Itu ada orangnya lagi, bidangnya beda. Ya. Kalau kita umat cuman taunya bagaimana hewan itu kita selamatin, burung itu kita lepas,
yang ada pohonnya, yang lingkungannya tidak dekat orang punya tanaman padi dan lain sebagainya. Cuman itu aja yang kita bisa. Nah kalau yang dibicarakan ibu, mungkin kita akan takut mau function. Ya, Ya, takut dapat karma buruk. Jadi kita kalau umat tuh cuman niatnya apa? Baik nggak? Mau selamatkan hewan itu aja. Udah itu titik. baik. Terima kasih. Baik, sebenarnya itu juga sebuah poin yang bagus. Nah, saya ini di sini juga ingin menambahkan, jadi karena yang dipentingkan dari sini, pada saat saya melakukan function dan segala macamnya itu, terutama juga untuk yang dilakukan misalnya langsung komunitas. Kalau misalnya kita melakukan function secara pribadi, mungkin biasanya itu tidak akan sebanyak yang dilakukan sebanyak komunitas. Jadi dampaknya itu tidak akan dengan mudah terlihat atau dengan mudah mengganggu ekosistem itu sendiri. Nah, saya itu sangat ingin membawakan ini, tujuannya itu adalah karena pada saat ini itu sudah mulai banyak sekali isu-isu ini tuh di seluruh dunia tuh sudah dimajukan seperti itu. Karena memang sangat berdampak pada lingkungan, karena yang kita lepaskan itu jumlahnya banyak. Misalnya kalau misalnya yang dilakukan secara pribadi, misalnya seperti itu, biasanya tidak terlalu melihat ininya. Kalau misalnya tadi misalnya lele di baskom tidak ada air seperti itu, mungkin lele-lele di situ kan tidak mungkin sampai mungkin 10.000 ekor atau 5.000 ekor, mungkin sekitaran sekilo, 2 kilo seperti itu kan. Nah, itu kalau misalnya kita lepaskan secara sendiri pribadi, mungkin dia tidak akan banyak menimbulkan masalah. Tapi permasalahannya adalah sekarang itu kita itu cukup sering melakukan function di hari-hari, misalnya hari-hari besar, dan itu tuh tidak sedikit, serempak seluruh Indonesia, semua wihara melakukan, dan jumlahnya itu tuh tidak sedikit. Semua komunitas, semua wihara, itu bisa sampai per wihara kalau misalnya ada 200 ekor, 300 ekor per wihara, itu kan terus melepaskannya terkadang itu juga di satu sungai yang sama, itu akan sangat berdampak sekali. Jadi kalau menurut saya yang dicanangkan di sini memang lebih banyak ke yang sangat memungkinkan untuk berdampak seperti itu. Jadi kalau misalnya melepaskannya itu memang untuk individual ikan 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, tidak akan berdampak dengan lingkungan, tidak ada masalah. Tapi ketika kita memiliki semacam pengetahuan untuk memesan sampai beribu-ribu ekor, karena yang tadi itu kan sebenarnya tidak dipesan atau tidak langsung request seperti itu. Kita harus memiliki juga pengetahuan apa yang sebenarnya terjadi di belakang, apa yang akan terjadi di depan. Tentu saja function ini memang masih sebuah aktivitas yang memang mulia. Saya melihatnya seperti itu. Tapi kita juga tidak bisa melakukannya itu tanpa arahan seperti itu ya. Jadi dalam artian tuh ketika kita melihat sesuatu, seringkali itu kalau kita lakukan itu selalu semua hewan-hewan itu berjumlah besar, itu pasti akan berdampak. Jadi itu yang saya ingin tekankan di sini. Mungkin kalau misalnya jumlahnya sedikit, tentu saja tidak. Kalau misalnya jumlahnya itu individu seperti tadi, tentu saja tidak. Itu adalah sebuah contoh yang bagus. Tapi kalau misalnya kita sampai harus request 100 ekor, 200 ekor, itu sudah bukan proyek yang sifatnya individual. Itu adalah proyek yang bersama, yang tentunya juga dengan skalanya yang lebih besar, pasti dampaknya juga ada dan akan jauh lebih besar juga. Jadi dengan itu, saya lebih mencanangkan saja untuk mengambilkan keputusan seperti itu tuh untuk lebih bijak. Kalau yang tadi bersifat individual, saya sangat support itu karena saya juga melakukan rescue, rehab, dan release tersebut. Tapi kalau misalnya dengan skala besar komunitas, saya berharap mungkin seenggaknya mungkin bisa ngobrol sedikit gitu dengan dokter-dokter hewan berwenang, dengan saya, apa dampaknya kalau kita langsung melepaskan 50.000 ekor ikan bersamaan, 1.000 ekor ikan bersamaan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak, Pak.
Terima kasih. Ya, mari. Saya lihat ceramah hari ini luar biasa sekali. Terima Saya kasih. juga sama, melakukan dulu function sama seperti itu ya. Tidak pernah memikirin itu efek lingkungannya. Tadi juga awal-awal lihat ceramahnya, aduh ruwet banget kan. Tapi itu lihat, oh ada alternatif ternyata. Ya. Yaitu kita berdana aja ke sana. So ceritanya sama ya, Ya. niatnya sama. Tapi niatnya itu kemudian menghasilkan hasil yang baik. Ya. Ya, kalau punya niat baik tapi kemudian hasilnya ternyata ada efek samping, itu Ya. kan sangat Ya. istilahnya nggak dapat apa-apa juga ya. Yang kedua adalah sebenarnya ada kan istilah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya. Hal negatif juga sama. Kalau kita melakukan hal tadi, sedikit satu orang melakukan yang tidak baik, kumpulan jadi banyak, ya ekosistem juga kena. Sebaliknya, kalau kita melakukan yang baik, berdana ke asosiasi, sedikit-sedikit kumpulan banyak, asosiasi tambah baik, lingkungan juga tambah baik. Jadi saya sangat support dengan ceramah hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi. Ini ada sebabnya memang saya menginikan. Ini ada yang mau bertanya lanjut. Terima kasih banyak. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Mau tanya, kebetulan di klaster saya tuh pernah ada kucing-kucing Oh iya, liar ya. yang sangat mengganggu menurut warga situ. Jadi oleh ketua RT atau RW tuh mereka ada gerakan nangkepin. Oh iya. Dapet tuh banyak kan, lumayan berapa karung gitu ya. Tapi kita sebenarnya kan sebagai agama Buddhis kan, Ya. kasihan juga ya. Tapi kalau kita nentang atau gimana nanti seperti kata dokter bisa dibawain golok kan. Ya. Jadi sebenarnya gimana itu? Makasih. Oke. Kalau sesuatu itu proyeknya memang sudah ini, biasanya tuh yang dilakukan seenggaknya seperti meniru yang pada saat saya lakukan pada saat mahasiswa itu, paling banyak sih sebenarnya kita cuma bisa memberikan saran ya. Karena jujur saja terkadang sih yang dilakukan di kampus mungkin juga karena sudah mengerti ya, itu kalau misalnya diambil karung-karung seperti sudah mengganggu mahasiswa-mahasiswa atau dosen-dosen, itu tidak akan perlakuannya seenggaknya itu lebih humanis seperti itu ya, tidak sampai masuk ke karung-karung, mungkin ada kandang-kandang seperti itu, lalu juga diserahkannya itu ke shelter. Jadi dari bagian situnya mungkin bisa diinikan. Nah, kalau terkait itu, kalau misalnya memang dibutuhkan atau ininya, karena kan takutnya itu dia dilepas, misalnya ada 20 ekor, 30 ekor, nanti kita misalnya lepaskan itu bareng-bareng ke pasar, ya sama aja kita menyingkirkan itu dari tempat kita, malah menyuruh mereka ganggu di tempat lain kan. Nah lebih baik ya kita inikan ke shelter. Nah yang seperti itu tuh saya ada beberapa ininya, memang kalau dari kami, karena kami pihak dokter hewan ya, jadi shelter-shelter itu kami memang ada koneksi ke sana. Nah kalau misalnya mau nanti bisa hubungi saya juga. Nah nanti coba saya inikan, rekomendasikan beberapa shelter, mungkin dari situ kalau misalnya diusulkan ke mereka, mereka juga akan lebih oke, karena sudah ada tempat untuk mengininya, tidak akan berpotensi untuk menimbulkan keributan juga, sampai kayak kalau ngelepas ke pasar nanti akan ada yang demo juga kan, siapa tahu yang dari pasar justru malah bawa-bawa golok ke Pak RT aja kan, kita nggak tahu. Nah jadi seperti itu. Itu sebenarnya kalau solusi dari kedokteran hewan yang saya bisa sampaikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Saya izinkan saya untuk berterima kasih sekali lagi. Lalu saya tutup. Terima kasih banyak. Namo Sakyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
Terima kasih kepada Dr. Siverina Aditana Hartono atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dana Paramita. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudara Padma Mitra Chandra. Kepada Saudara Padma Mitra Chandra dipersilakan. Selamat siang saudara-saudari sedharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebenarnya hari ini tepatnya bukan mempersembahkan lagu, tapi karena Hari Katina sudah dekat, tanggal 3, jadi dari Panitia Katina mengharapkan nanti kita umat bisa sama-sama menyanyikan sebuah lagu yang judulnya Sanggah untuk pada saat Hari Katina nanti. Jadi lagu ini sebenarnya lagu udah lama ya, cuman karena musiknya aja, aransemennya lebih kekinian lah. Jadi kita sama-sama menyanyikan di sini, nanti ada teksnya dan lagunya pun ada yang nyanyi juga, jadi kita sama-sama belajar gitu. Sangga para Arya nanti jaksana mewarisi Dhamma
pembimbing umatnya. Sangga persaudaraan suci mulia, ajarannya Buddha yang sempurna, Yang dialami dengan semua deritanya, tinggalkan keluarga, tinggalkan hartanya, yang dicurahkan dengan kasih sayangnya, penuh pengorbanan, tiada hentinya. Ayo mana suaranya Ibu Bapak? Suci dan mulia, yang sangat bijaksana dan berjasa, Sangga tempatku berlindung hingga tercapai menuju nirwana. Nanti diharapkan pada saat Katina kita nyanyinya dengan penuh semangat ya. Jadi perayaannya lebih meriah. persaudaraan suci mulia, ajarannya Buddha yang sempurna, Yang dialami dengan semua deritanya, tinggalkan keluarga, tinggalkan hartanya, yang dicurahkan dengan kasih sayangnya, penuh pengorbanan, tiada hentinya. Suci dan mulia, yang sangat bijaksana dan berjasa, Sangga tempatku berlindung hingga tercapai menuju nirwana. Sangga suci dan mulia, yang sangat bijaksana dan berjasa, Sangga tempatku berlindung hingga tercapai menuju nirwana, hingga tercapai menuju nirwana, hingga tercapai menuju nirwana. Terima kasih Saudara Sedi Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Saudara Padma Mitra Chandra yang telah membawakan dan membimbing kita bersama untuk dapat membawakan lagu pada saat perayaan Katina nanti. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, Puja Bakti Malam Uposatha Cap Go dengan pendarasan Sutra Yao Secing pada hari Rabu 16 Oktober 2024 pukul 7 malam di Bhaktisala Wihara Ekayana Serpong. Dalam rangka memperingati Hari Besar Bodhisattva Avalokitesvara pada hari Senin 21 Oktober 2024, Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan untuk para umat yang ingin berdana bunga dan pelita. Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi Front Desk Kebaktian Hari Besar Bodhisattva Avalokitesvara yang akan dimulai pada pukul 7 malam di Wihara Ekayana Serpong. Panitia Perayaan Katina Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan kepada semua sahabat yang ingin berbakti dan berdana jasa dengan mendaftarkan diri menjadi volunteer Katina Anak 2024. Bagi sahabat yang ingin mendaftar dapat dilakukan dengan scan barcode pada poster atau melalui sosial media Wihara Ekayana Serpong.
Rangkaian acara Katina 2024 Wihara Ekayana Serpong telah diawali dengan acara Mindful Mom Better Mom, dilanjutkan Friendship Day, Komisi Pemuda atau One Day Chan. Acara yang akan datang pada hari Kamis 31 Oktober 2024 yaitu Mindful Mom Better Mom dan acara puncak Katina Umum dan Katina Anak pada hari Minggu 3 November 2024. Mari hadiri perayaan Katina 2568 Buddhist Era atau 2024 Wihara Ekayana Serpong dengan tema Hidupkan Jalan Buddha dan Bodhisattva dengan mendukung Sangha pada hari Minggu 3 November 2024. Pindapata pukul 8 sampai 8.40 dan dilanjutkan dengan puja bakti dan Sangga Dana pukul 9 sampai 11.30. Katina Anak juga dirayakan pada hari yang sama, Minggu 3 November 2024, pukul 9 sampai 11.45 di lantai 5 Ruang Bodhgaya dan Ruang Isi Patana. Untuk pendaftaran bisa scan link pendaftaran yang ada di poster. Segera terbit buku karangan Bante Buddha Dasa berjudul Kama dalam Agama Buddha, yang menjelaskan secara ringkas tentang ajaran Kama. Mari kita dukung penerbitan buku ini dengan berdana melalui rekening BCA atas nama Yayasan Triana Wardana Indonesia ke 39730198828. Pengumuman selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Indra. Selamat siang, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Indra, perwakilan dari Panitia Katina Wihara Ekayana Serpong tahun 2024. Saya ingin menyampaikan terkait Sanggadana dan Pindapata. Dalam rangka menyambut Katina tahun ini, Wihara Ekayana Arama dan Wihara Ekayana Serpong akan diedarkan amplop-amplop sesuai dana yang dimaksudkan, yang bisa digunakan untuk berdana pada saat Sanggadana dan Pindapata. Amplop tersebut dibagi menjadi 4 dengan maksud mewakili catupacaya atau 4 kebutuhan pokok anggota sangga, yaitu jubah, tempat untuk ditinggali, makanan, dan obat-obatan. Semoga hal ini dapat dipahami bahwa pola dana ini tidak mengurangi esensi dari tradisi Pindapata dan Sanggadana itu sendiri, justru akan menjadi tepat guna. Bentuk berdana yang disampaikan ini mungkin terasa baru untuk para umat. Namun sebenarnya telah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun negara-negara Buddhis. Namun demikian, apabila umat telah mempersiapkan dana dalam bentuk lain, Sangga Ekayana tetap menerima dengan hormat dan penuh terima kasih. Mohon dapat menjadi perhatian untuk dana yang akan disampaikan pada saat Pindapata akan sangat baik apabila bukan makanan instan dan makanan basah. Karena pada saat Pindapata, semua dana akan digabungkan ke dalam wadah lain setelah Pata Sangga penuh. Keempat jenis amplop dapat diperoleh di depan pintu masuk di samping altar Kwan Im Wihara Ekayana Serpong. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi Front Desk atau Panitia Katina Wihara Ekayana Serpong tahun 2024. Selamat siang, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saudara-saudari dalam Dharma, selanjutnya marilah kita mempersiapkan diri untuk melanjutkan kebaktian pada hari ini dengan melakukan pelimpahan jasa. Hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Ong Buthong, Mendiang Go Eknyo, Mendiang Chia Cheng Sin, Mendiang Ong Leli, dan Mendiang Ko Handoko. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rahantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata, halaman 40. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk
yang membutuhkannya. Etawata caamhehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati sidia etawata caamhehi sambatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabah sampati sidia etawata caamhehi sambatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabah sampati sidia akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu lokasanti akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bhawatu loko ceraja bhawatu dhammiko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mendiang ong bunhok mendiang go agmyo mendiang cacang sit mendiang ong leli mendiang kohandoko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang
ditwa cirang rakantu desanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mamparangti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan untuk duduk berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 50. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambudo bagawa budang bhagawanta abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Para umat